Halo, balik lagi bersama gua di Hands Channel. Nah, kali ini gua bikin video khusus untuk review gimana rasanya mobil ras gua yang udah gua otak-atik kan. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Jadi dari segala video-video sebelumnya yang gua kasih tahu, gua rubah ini, dan ada beberapa pertanyaan yang gimana rasanya setelah mobil dipendekin suspensinya, terus gimana kok itu RPM-nya bisa cepat seperti itu dan lain-lain. Nah, kali ini gua kasih impresi berkendaranya langsung ya. Kita kali ini mencoba jalan-jalan sedikit, memutari Jakarta ya, pinggiran-pinggiran Jakarta, untuk mengetahui gimana impresi berkendaranya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe channel, komen, serta share. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian, dapat menjadi patokan dalam kalian memodifikasi mobil ras ataupun Terios. Oke, langsung saja. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di dalam jalan tol nih ya, kecepatan 60 ya. Ini gue mau memberitahukan gimana rasa suspensi ya. Jadi pada video gue sebelumnya itu suspensinya udah gue rubah. Depan pakai per Etios, belakang pakai per punyanya Nissan Grand Livina, serta absorbernya gue pakai punya mobil Futura, tapi yang Kayaba Ultra ya, yang warna kuning. Kalau pada saat jalan tol seperti ini yang mulus gini, tidak ada guncangan atau getaran bodi yang berasa ya. Jadi body rollnya juga minim. Nah, kalau kita agak kencang sedikit, sekitar 80 ya, jalanan agak menikung ya, kita belok juga masih enak, masih stabil, bener-bener nggak sampai goyang-goyang. Body rollnya minim sekali, karena kalau kalian tahu body roll Toyota itu kan pasti limbungnya parah banget ya. Kalau kecepatan 80, 100 ya, itu limbungnya pasti parah banget. Nah, sekarang kita mau ke daerah Pantai Dakapuk ya. Jadi kontur jalanan di sana kan agak sedikit bergelombang, karena jalanannya bukan aspal atau cok, tapi pakai batu nomblok. Nah, kita mau rasakan gimana suspensinya kalau di jalanan yang sedikit agak rusak ya, agak kasar seperti jalanan batu nomblok itu ya. Nah, ini juga kecepatan 100 masih stabil, mobilnya masih tenang, nggak ada yang gejala-gejala limbung yang berlebihan ya. Nah, kita bawa 140 juga masih stabil, masih enak. Nah, ini kita udah keluar tol ya, kita menuju ke Apik. Jadi di sini ini jalanan ini kan pakai batu nomblok, kadang-kadang ada yang nggak rata, terus ada yang agak cekung sedikit. Kita rasain ya gimana, masih nyaman nggak sih menggunakan setting per yang seperti itu. Nah, ini udah mulai ya jalan batu nomblok. Nah, sebenarnya sih karakter penggantian per ini, karakternya itu nggak jauh beda dengan
kenyamanan Toyota Rush aslinya ya. Nggak jauh beda dari segi bantingannya. Cuman yang gua suka tuh dengan setting suspensi seperti ini tuh dia bantingannya lebih sedikit dewasa. Artinya pada saat mobil jalan di batu nomblok begini, dia nggak terlalu nggak terlalu berasa goncangannya, karena kita pakai shock breakernya itu kayak Ultra. Jadi pada saat dia ngeribon, dia baliknya tuh langsung dep, kagak main lagi. Jadi pada saat shocknya itu turun dan kemudian naik, dia langsung tep gitu, nggak endut-endutan. Makanya lebih enak kalau menurut gue pribadi ya. Tapi kan kalau selera orang kan beda-beda ya. Selera kenyamanan orang itu berbeda-beda, selera enak orang itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, kalau gue sih menurut gue ini udah pas, karena gue juga mengejar kestabilan ya. Kalau kita mengejar kestabilan pada mobil, pasti memang ada yang dikorbankan, yaitu kenyamanan pada saat mobil itu berjalan, mungkin kayak di jalan batu nomblok atau di jalan rusak. Tapi menurut gue sih ini sih ya cukup lah ya, nggak yang lebay-lebay banget sih gitu. Nah, itu kita bicara soal suspensi ya. Nah, kita bicara soal header knalpot yang kemarin kita ganti ya. Nah, ini kondisi mobil sedang berjalan seperti ini, itu suara knalpot ya masih adem, nggak sampai berisik. Karena kemarin kita hanya ganti header, kemudian resonator kita cabut, namun muffler belakangnya kita masih pakai yang standar ya. Nah, ini dengan suara tertutup seperti ini masih adem, nggak berisik, masih nyaman ya. Nah, tapi kalau kita buka kaca sedikit, itu ada suara nggak sampai berisik, tapi dia seperti lebih ngebas, lebih meraung aja ya. Nah, kalau kalian bisa dengar tuh suaranya agak sedikit meraung, tapi masih adem, masih bisa diterima dengan telinga ya. Nggak sampai disambit tetangga, masih adem, masih enak ya. Masih nyaman sih menurut gua. Jadi memang dari tingkat kenyamanan orang kan berbeda-beda. Nah, untuk konsumsi BBM, nah ini yang sebenarnya kita nggak bisa jadi patokan ya. Walaupun mobilnya sama ataupun sudah dimodifikasi apapun itu, sebenarnya konsumsi BBM itu kita nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Jadi konsumsi BBM itu nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena setiap pengemudi ya itu memiliki karakter masing-masing pada saat dia injek gas. Pertama, kedua, pada saat perjalanan ataupun macet ataupun sering lewat tol, itu juga mempengaruhi konsumsi BBM, serta jarak tempuh yang kita tempuh ya. Semisalkan kalau kayak gua ini kan sering nih bawa mobil paling dari Tangerang ke Jakarta gitu, jaraknya kan nggak terlalu jauh ya. Atau kalau bagi kalian yang suka mengemudi jaraknya itu mungkin sering keluar kota atau Jakarta Bandung, itu beda lagi konsumsi BBM-nya. Namun yang perlu gue tekankan di sini ialah bahwa segala modifikasi yang gue lakukan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap BBM ya. Baik itu irit atau tidak, itu sebenarnya tidak terlalu terpengaruh. Karena yang gue perhatikan ya selama ini memang konsumsi BBM-nya itu nggak beda jauh gitu. Nah, ini kita masih jalan di jalan nomblok ya, masih nyaman, nggak sampai yang bergejolak. Jadi setting suspensinya sebenarnya sih nggak jauh beda dengan Toyota Rush yang
aslinya. Hanya mungkin pada saat dia rebound dia lebih stabil dan lebih apa ya istilahnya ya, pada saat dia turun naik, nah dia nggak turun lagi, langsung diam di atas gitu loh. Kita sambil jalan-jalan di jalur mau ke Peak 2 ya. Nah itu kemudian bagi kalian yang bertanya soal, Bang itu kenapa RPM-nya bisa lompat cepat seperti itu ya, sebenarnya kunci di mobil ini ialah pada throttle bodinya aja ya. Jadi sebenarnya bagi kalian pemilik Rush, Terios, Avanza, Xenia, sebenarnya kalau mau enteng tarikannya, mau enak, kalian cukup main throttle body aja sama filter udara itu udah cukup sebenarnya. Itu udah lebih dari cukup untuk kalian pakai kendaraan itu sehari-hari ya. Dan kalau kalian udah rubah throttle body serta filter udara, yang tadinya banyak isu-isu bahwa Toyota itu, apalagi yang Matic ya, lemot, nggak kuat nanjak ya, itu pasti bisa teratasi. Nanti gue bakal tunjukkan, kita bakal nanjak seperti kayak parkiran mall, kayak parkiran mall kan tuh kan tinggi-tinggi tuh. Nanti kita bakal kasih lihat seberapa kuat enggaknya mobil itu menanjak. Nah, ini masih jalan pelan juga masih enak, masih nyaman. Apalagi pada saat kita gas full. Masih lumayan enak, masih lumayan nyaman, nggak sampai yang goncangannya. Jadi pada saat kita dari kecepatan 40 kita bejek di jalan nomblok seperti ini, dia nggak sampai yang getaran ban itu itu enggak, masih bisa nyaman, masih enak ya. Nah itu kita sudah membahas review mengenai kenyamanan mobil ini setelah kita setting suspensi ya, dan juga baik suara knalpot dari header itu juga nggak mengganggu karena masih adem-adem aja. Ya hanya suara ngebas sedikit, tapi masih bisa diterima lah intinya ya. Nah sekarang kita mau masuk mall nih yang ada tanjakannya, agar kalian bisa lihat bahwa setelah melakukan perubahan throttle body dan filter udara itu jauh banget ya, jauh banget berbeda rasanya. Mobil juga nggak lemot ya, dibejaknya langsung naiknya cepet. Kemudian memang pada saat ini kita nggak mereview menanjak dengan beban banyak ya atau muatan full karena nggak ada orangnya, rata-rata pada kerja gitu ya. Tapi dulu setelah gue lakukan modifikasi pada throttle body ya, itu gue sempat bawa keluarga full waktu sebelum mobil ini diceperin ya, masih kondisi standar. Itu gue bawa full masuk ke mall, menanjak, kemudian berhenti di tengah jalan ya. Pada saat kita gas naik lagi itu nggak ada beban yang terlalu berat, artinya tidak perlu tenaga yang besar, hanya diinjak gas sedikit dia tetap masih mau menanjak gitu. Udah mulai rame ya di daerah Peak sini, orang sambil santai, sambil weekend. Boleh bagi kalian yang mau weekend nih, habiskan waktu di Peak sambil lari-lari santai, main sepeda. Dan ini ada pancoran Peak baru buka, banyak tempat kuliner. Bagi kalian yang suka kuliner boleh nih coba di sini di Peak.
Kita nggak di endorse ya, cuman bantu promosi aja. Nah, bagi kalian yang bertanya, Bang, lu udah pernah dapat top speed berapa? Sebenarnya bukannya kita nggak mau tes untuk top speed, tapi kita nggak punya lahan untuk ngetesnya. Pertama, kedua, kalau kita mau ngetes itu kita perlu izin, baik izin tempat, baik izin dari lingkungan sekitar ya. Karena kita ya maklum lah, namanya juga reviewer ecek-ecek ya, belum terkenal, belum sampai yang gimana. Mungkin kalau reviewer lain dia bisa booking tempat untuk melakukan pengetesan, baik itu dari 0 sampai 100 ataupun top speed ya. Tapi yang gua mau kasih tahu, memang gua nggak bisa tes seberapa seberapa detik dari 0 sampai 100. Cuman memang bagi gua seberapa detik pun nggak terlalu penting sih ya, karena kan lu juga pakai kendaraan untuk sehari-hari, bukan untuk balapan ya. Dan sebenarnya gua rasa sih ini kalau kita bisa tes, bisa di bawah angka standar dia. Jadi kalau nggak salah itu 0 sampai ke 100 Toyota Rush itu bisa memakan waktu 14 detik kalau nggak salah ya. Tapi kalau gue rasa sih setelah melakukan modifikasi seperti itu bisa di bawah 14 detik menurut gue, karena memang kenaikan RPM itu cepat ya. Jadi RPM itu cepat banget dia, dan memang masih ada sedikit delay karena maticnya itu kan masih standar ya. Gue belum otak-atik maticnya, jadi matic itu masih benar standar, makanya kadang-kadang suka agak delay, tapi nggak sampai delay yang berlebihan, nggak sampai kayak Toyota Rush standar. Karena dulu waktu pertama kali ini mobil turun, gue sempat bawa ke boot, itu delaynya parah banget. Tapi setelah melakukan modifikasi seperti ini, itu jauh banget delaynya ya, bisa memangkas hampir setengah gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke Mall Fifth Avenue ya, untuk mereview kuat nanjak enggaknya, apalagi pada saat posisi stop. Dan mudah-mudahan agak sepi ya, takutnya nanti kalau pas nanjak di belakang mobil kita diklaksonin kan gak enak. Kalau weekend di Peak sini rame ya, tuh banyak yang makan-makan, jajan-jajan weekend. Nah, demi menjawab pertanyaan kalian yang penasaran kalau seperti itu kuat nanjak gak bang, apalagi gua ada video tentang cabut cikring ya, metode cabut cikring. Dan ada pertanyaan, bang kalau dicabut gitu dan setelah direstart segala macem bisa kuat nanjak gak? Nah, akan kita tes. Oke, ini kita memasuki parkiran mall. Nanti gua coba berhenti di tengah-tengah, apakah masih kuat nanjak atau tidak ya. Walaupun tidak dengan penumpang penuh, karena nggak ada yang bisa dibawa nih siapa, tapi berasa kok walaupun kita hanya sendiri di mobil ya. Nanjak seperti ini dengan kondisi rush standar ataupun yang telah melakukan treatment cabut cikring itu berasa banget. Nah, ini coba kita berhenti ya, kita coba berhenti ya. Nah, sekarang kita jalan lagi tuh, nggak butuh effort atau tenaga atau bukaan gas yang berlebih, jadi benar-benar santai aja gitu. Dan ini kuat banget kok. Kalau kalian penasaran, kalian coba deh metode yang cabut cikring FV dan backup itu yang ada di video gua ya. Kita lakukan lagi, kita berhenti ya, terus kita jalan.
benar-benar tidak ada tenaga mobil yang dikeluarkan sampai penuh. Santai aja. Kita naik lagi nih, ini udah lantai 3, lebih tinggi lagi. Nah, bagi kalian yang tahu, kalau kalian orang Jakarta, bagi kalian yang tahu Mall La Piazza di Kelapa Gading, itu tanjaknya tinggi sekali sampai tajam ya. Dan gue pernah stuck di tengah situ karena ngantri ya. Terus muatan mobil gue juga lumayan penuh, ada sekitar 6 orang. Dan nanjak seperti itu tuh sama, nggak butuh tenaga yang berlebihan. Dan posisi gigi juga di D, nggak turun ke 3 atau 2 atau 1, nggak sampai turun seperti itu. Tetap masih di D dan masih kuat menanjak gitu, masih nyaman. Dan nggak perlu takut mobilnya mundur segala macem ya. Karena pertama kalian bisa lakukan yang treatment cabut sikring itu ya, atau kalian mau rubah throttle body juga boleh, tapi dengan catatan kalau kalian mau rubah throttle body, kalian mesti bawa ke orang yang benar-benar sudah ahli, sudah paham, dan sudah tahu lah istilahnya ya. Karena untuk meremer throttle body itu nggak sembarangan, itu tetap ada hitung-hitungannya, tetap ada akurasinya ya. Dan untuk soal garansi, sebenarnya itu kalau pribadi gua sih nggak pengaruh ya, karena garansi itu kan garansi mesin. Dan throttle body ini tuh memang dia komponen bagian mesin tapi terluar, bukan yang di dalam gitu. Kalau sesuatu hal ya kalian bisa cari throttle body copotan dan pasang lagi di mobil kalian gitu kalau mau distandarin itu. Nah, mungkin itu aja jalan-jalan iseng pagi kita nih ya, mengulas gimana impresi berkendaranya setelah melakukan ganti suspensi, terus ganti header, kemudian yang masalah soal cabut sikring EV dan backup ataupun throttle body ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai video-video modifikasi yang sudah gua lakukan pada mobil gua gitu. Sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, subscribe and channel, komen serta share. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga pertanyaan kalian itu terjawab. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Bagi yang weekend, yang jalan-jalan, tetap safety dan berhati-hati. Tetap mengemudi dengan aman dan tidak ugal-ugalan ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa. Dadah.